Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi OSN. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika, pembahasan OSN 2021 part yang ke-7 yang akan saya bahas secara mudah dan sederhana. Tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi silahkan untuk teman-teman melihat video-video yang diperlukan sebagai sumber belajar. Mari kita mulai. Soal KSN 2021 part yang ke-7 bagian yang A ya. Mari kita lihat soalnya terlebih dahulu. Densitas atau rho dari sebuah silinder homogen dapat ditentukan melalui pengukuran massa M, panjang L, dan diameter D. Jika hasil pengukurannya menunjukkan M segini, L ini, dan diameter segini, maka densitas silinder tersebut memiliki ketidakpastian atau delta rho sebesar titik-titik kilogram per meter kubik. Mari kita lihat dulu hasil pengukuran dari tiga besaran ini ya. Jadi di sini ini ada yang pertama adalah massa 67,34 gram, itu adalah hasil pengukuran. Plus minus 0,02 gram ini adalah ketidakpastian absolut atau ketidakpastian mutlaknya. Nah, ketidakpastian itu bisa dinyatakan dalam ketidakpastian relatif. Jadi kita dengan menuliskan seperti ini ya. Jadi 0,02 gram ini kita bagi dengan hasil pengukurannya, maka ini adalah ketidakpastian relatifnya. Ini hasil pengukurannya, ini adalah ketidakpastian relatifnya tanpa satuan yang ini ya. Jadi dengan membagi bilangan ini. Nah, ketidakpastian juga seringkali dinyatakan dengan persentase. Jadi yang ketidakpastian relatif, kalau misalkan yang ini kita kalikan dengan 100%, ya maka nanti nilainya jadi ini. Ini adalah ketidakpastian relatif tapi dinyatakan dalam persentase. Baik, sekarang bagaimana hasil pelaporan dari besaran massa jenis ini atau densitas ini. Sebelumnya mari kita lihat dulu rumus ya dari massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Massa volumenya ini bentuknya silinder, berarti PR kuadrat kali L ya, atau 1/4 PD kuadrat kali L. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu rumusnya menjadi ini 4-nya pindah ke atas ya. Jadi 4M per PD kuadrat kali L. Nah, di sini P itu konstanta. Jadi besaran yang didapat dari pengukuran adalah M, D, dan L. Oke, untuk menyatakan ketidakpastian absolut dari hasil perhitungan ya, ini pasti disebabkan akan ada perbedaan ya, karena dihasilkan dari pengukuran massa panjang dan diameter yang ketidakpastiannya berbeda-beda. Nah, untuk itu kita gunakan prinsip ketidakpastian relatif ya. Jadi untuk itu kita hitung dulu seperti biasa. Kita menghitung dulu hasil perhitungan ini, jadi 4 kali massanya ini ya, kemudian dibagi Pi, kemudian dibagi D-nya 32,17 dan L-nya ini. Nah, ini dihitung seperti biasa. Cuma yang harus kita ingat, ini angka penting, maka hasil perkalian pembagian itu mengikuti jumlah angka penting paling sedikit. Jadi ini hasil perhitungan ya. Nah, kita nyatakan dalam 4 angka penting ya. Jadi ini adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dalam 4 angka penting. Kemudian jangan lupa kita rubah ke satuannya kilogram per meter kubik ya. Jadi dari gram ke kilogram dikali 10⁻3, kemudian dari milimeter kubik ke meter kubik itu dikali 10⁻9. Jadi hasilnya ini nanti kita kalikan dengan 10⁻6 ya. Dari 10⁻3 dibagi dengan 10⁻9. Oke, jadi nanti dapatnya 3290. Nah, kita tunjukkan di sini tanda garis untuk menunjukkan 4 angka penting. Ya, sekarang kita akan menghitung ketidakpastian dari absolut ini ya, delta rho. Delta rho ini didapatkan dari perhitungan rho. Jadi di sini ada proses pembagian ya, dan juga perkalian. Nah, ketidakpastian relatif itu
tinggal kita jumlahkan untuk operasi penjumlahan dan pembagian. Jadi sebagai berikut. Jadi delta rho per rho yaitu sama dengan delta M per M. Kemudian ditambah dengan 2 kali delta D per D. Kenapa? Di sini ada kuadrat. D kuadrat itu D kali D ya. Ditambah dengan delta L per L. Di sini ada operasi pembagian. Nah, sekarang kita akan memasukkan angkanya 0,02 dibagi 67,34 untuk ketidakpastian delta M per M. Kemudian yang delta D per D juga kita isikan dari sini ya angka-angkanya. Kemudian kita hitung jumlah biasa seperti menjumlahkan angka. Jadi delta rho per rho nya adalah ini. Kita sederhanakan ya menjadi 4 angka penting ya. Tapi kita hitung dulu seperti biasa. Setelah itu kita kali silang jadi delta rho sama dengan ini dikali rho-nya. Rho ini dapat dari perkalian yang ini ya. Nah, ini satuannya masih dalam gram per milimeter kubik. Kita rubah ke kilogram per meter kubik seperti ini dikali sejuta ya. Jadi dapat 15,69 kg per meter kubik. Inilah ketidakpastian absolut dari perhitungan rho ini. Karena kita bulatkan menjadi 4 angka penting. Jadi kalau kita laporkan dalam percobaan, hasil dari perhitungan rho ini sebagai berikut. Jadi 3290 ditambah plus minus 15,69 kg per meter kubik. Ini adalah ketidakpastian absolut dari perhitungan rho-nya. Soal KSN 2021 bagian 7B ini adalah materi gabungan antara gravitasi dan dimensi. Mari kita lihat soalnya. Sebuah satelit bermasa M kecil berada pada orbit geosinkronus di sekitar bumi yang masanya M besar dan berjari-jari R, sehingga orbit satelit mengitari bumi sama dengan periode rotasi bumi terhadap sumbunya. Kecepatan sudut rotasi bumi sama dengan omega. Konstanta gravitasi universal sama dengan G. Jika jari-jari orbit geosinkronus satelit menurut pusat bumi sama dengan R, maka R bisa saja dinyatakan sebagai R sama dengan K kali G pangkat alfa dikali M pangkat beta dikali M besar pangkat gamma dikali R pangkat delta dan dikali dengan omega pangkat epsilon, dengan K suatu bilangan positif, serta alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon merupakan bilangan pangkat. Nilai dari K tambah alfa tambah beta dibagi dengan gamma tambah delta tambah epsilon sama dengan. Oke, mari kita lihat dulu ya apa yang dimaksud dengan geosinkronus ini ya. Jadi ini adalah gambar bumi ya, jari-jarinya R, masanya M. Kemudian ada satelit. Ya, kita tahu bahwa satelit adalah benda langit yang mengitari bumi ya, atau planet ya. Nah, kita sebut sebagai geostasioner. Kenapa? Karena posisi satelit itu letaknya tetap terhadap suatu tempat. Jadi selalu di atas suatu tempat, misalkan di atas suatu negara ya. Nah, misalkan massa satelit ini adalah M, maka ketika satelit ini berputar, satelit ini harus letaknya tetap di atas suatu negara ya, atau di suatu tempat. Maka selain letaknya ada selalu di atas suatu tempat, maka di sini juga satelit harus memiliki omega ya. Jadi kecepatan sudut dari putaran bumi harus sama dengan kecepatan satelit mengelilingi bumi itu sendiri ya. Maka disebut sebagai geosinkronus ya. Jadi periodenya sama. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini bisa bergerak karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itulah yang berfungsi sebagai gaya sentripetalnya nanti. Sehingga kita tahu bahwa contohnya satelit Telkom 4 ya yang diluncurkan tahun 2018 ini, yang dikenal sebagai satelit merah putih, itu ada di posisi 180
bujur timur ya, di sini. Nah, ini mengorbit pada orbit 36.000 km kira-kira dengan kecepatan 3,1 km per second mengitari bumi. Nah, sekarang kita lihat dimensinya ya. Jadi di sini kita tahu bahwa gaya sentripetal itu adalah m omega kuadrat kali r. Nah, gaya sentripetalnya berasal dari gaya gravitasi antara bumi dengan satelitnya. G kali m per r kuadrat sama dengan m kali omega kuadrat kali r. M-nya kita coret. Di sini kita nyatakan dalam r pangkat 3 ya. Ini r kali r kuadrat, r pangkat 3 sama dengan g kali m dibagi omega kuadrat. Nah, sekarang kita rubah persamaan jadi ini, dikeataskan omeganya. Kemudian kita jadikan r ya. Tentu saja di akar pangkat 3 ruas kanannya. Jadi G-nya pangkat sepertiga, M-nya pangkat sepertiga, dan omega-nya pangkat min 2/3. Nah, untuk itu, kalau misalkan kita mau nyatakan dalam besaran M dan R, tentunya kita tambahkan dengan menambahkan M-nya pangkat 0 dan R juga pangkat 0. Nah, setelah itu baru kita bandingkan dengan yang diketahui yang ini ya. Jadi di sini nggak ada K, jadi nilai K-nya bernilai 1 ya. Itu K-nya kita isi 1, kemudian alfanya kita isi sepertiga ya, samakan. Kemudian betanya kita isi 0, tentu saja. Kemudian gamanya kita isi sepertiga, deltanya kita isi 0, dan epsilonnya ya kita isi min 2/3. Jadi setelah itu baru kita bisa menghitung nilai dari K tambah alfa tambah beta dibagi dengan delta tambah gamma tambah epsilon ya. Kita isi dari sini 1 tambah sepertiga tambah 0 dibagi sepertiga tambah 0 min 2/3. Kita dapatkan bagian pembilang 4/3 dan bagian penyebutnya min sepertiga. Jadi hasil akhirnya adalah minus 4 ya. Demikian pembahasan mengenai soal OSN Fisika, pembahasan OSN 2021 part yang ke-7. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya setelah menyaksikan video ini. Silakan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk pengembangan channel saya ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di OSN nanti ya. Terima kasih.